أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Masalah yang ketiga, tahapan yang ketiga, yang pasti dilalui akan dibuat umat ini benci kepada pemerintahnya. Jadi semua pemahaman radikal, siapa saja, kelompok-kelompok menyimpang apa saja, itu diberi kaidah oleh para as-salaf. Ya. Kata Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, ya. Ma min sahibi bid'atin illa wayras sayf. Tidak ada seorang penganut bid'ah apapun kecuali dia akan berpendapat boleh mengangkat pedang terhadap pemerintah. Itu bid'ah apapun. Ujung-ujungnya boleh mengangkat pedang terhadap pemerintah. Makanya antum lihat saja dari berbagai kelompok ini, ya. Mau dari kelompok yang menganggap dirinya berada di atas ibadah-ibadah atau rajin mengajar sholat dan sebagainya. Kalau datang urusan membicarakan kejelekan pemerintah, itu di depan semua itu. Karena bersatu di dalam pemahaman di situ. Memandang boleh apa? Mengangkat pedang terhadap pemerintah. Ini harus dipahami. Dan ini sikap ekstrim. Iya. Ini sikap ekstrim. Padahal di dalam syariat kita telah datang ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir dari Nabi. Datang dalam puluhan, bahkan ratusan riwayat. Perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, sewenang-wenang, iya, tidak boleh keluar ketaatan darinya, tidak boleh kudeta sepanjang dia adalah seorang muslim. Ini hadits-hadits tetap dalam hal ini. Tapi golongan dari manusia ini, dari sikap ekstrim yang masuk, ini pasti dilalui oleh banyak manusia. Itu membuat kebencian kepada siapa? Kepada pemerintah. Iya. Membicarakannya, membeberkan aibnya di depan umum, mencelanya, mendoakan kejelekan untuknya. Iya. Kemudian tidak mengakui kepemimpinannya, tidak mau membaiatnya, Antum tahu ada sebagian orang yang seperti itu, tidak mau baiat ke pemerintah. Iya. Dia bilang bahwa ya baiat, ditanya, "Ustadz, baiatnya kemana kalau begitu?" Tidak mau baiat ke bupati juga. Ya, karena bupati katanya hasil pemilu. Terus Ustadz baiat kemana? Saya baiat nanti kalau khalifahnya sudah datang. Ya. Ini kayak orang Syiah saja menunggu khalifah yang tersembunyi. Jelas ya? Ini pemikiran menyimpang. Ya. Dasarnya itu selalu hal berseberangan dengan pemerintah. Ini pemikiran, kalau ada pemikiran ini pada seorang dai, itu tidak sehat gitu. Itu pasti ada hal yang harus diperbaiki. Iya. Apalagi di masalah-masalah yang disepakati di kalangan para ulama. Disepakati oleh para ulama. Sama dengan seorang itu misalnya ketika dia berbicara tentang apa saja, dia selalu menjelekkan negara, menjelekkan pemerintah, mengkritik kebijaksanaan, ya, di depan umum. Itu hal yang keliru. Hal yang keliru. Jangan dia katakan, "Oh, saya ingin menasihati." Kalau ingin menasihati tidak seperti itu. Nasihati, datangi orangnya. Iya. Kalau dia punya konsep yang bagus, dia bikin konsep itu yang benar, dia praktekkan. Dia buktikan bahwa konsepnya lebih bagus. Jelas ya? Harusnya begitu caranya.
Bukan dengan berkicau di Twitter, ya. Bukan dengan cara apa? Dia bikin status-status. Bukan dengan cara dia mencela manusia di atas podium dan mimbar-mimbar, mencela pemerintah di atas podium dan mimbar-mimbar. Tidak seperti itu caranya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, maka jangan dia sampaikan nasihat itu terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah sampaikan kewajibannya, kan begitu. Ya. Sisa dia doakan kebaikan. Semoga pemerintah mendapat hidayah. Kan sudah selesai. Itulah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Iya. Nah, ini berjalan bukan di syariat Nabi Muhammad saja. Kita baca Al-Quran. Lihat itu bagaimana Nabi Musa alaihi salam diperintah untuk mendakwai Fir'aun. Allah perintah kepada Nabi Yusuf dan Nabi Harun, "Idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha." Ya, pergilah kalian berdua datangi Fir'aun. Berucaplah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia bisa mengingat dan bisa apa? Bisa takut. Padahal Fir'aun ini dengan segala kezalimannya dan segala prahara yang dia buat, membunuhi anak-anak Bani Israel, anak laki-lakinya dia buat hidup, anak perempuannya, menindas mereka. Bersamaan dengan itu, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah untuk berucap ucapan yang apa? Ucapan yang lembut. Iya. Baik. Maka ini dasar penting dipahami. Ya. Nah, ini di poin ini sikap radikal ini ya. Ini bukan cuma orang-orang yang dikatakan Islami saja, atau dia cuman dikatakan belajar agama saja. Ini masuk di dalamnya. Ya. Orang-orang yang kadang berbicara politik, bicara masalah kebijaksanaan, bicara masalah ini, tidak menjaga etika ini. Karena ketika berbicara dia buat hati rakyat itu panas terhadap pemerintah. Ini sebab kekacauan. Sebab kekacauan. Nah, itu tidak terjadi di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang salih di kalangan para as-salaf. Makanya ketika terjadi kezaliman Hajjaj bin Yusuf, manusia mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang cuma bersabar. Setelah itu Allah jadikan pemimpin setelahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, pemerintah yang zalim itu siksaan Allah, ujian Allah kepada kalian. Jangan kalian padamkan dengan pedang-pedang kalian. Ujian dan siksaan itu dipadamkan dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata manusia dia bersabar sedikit saja, tidak akan lama Allah akan bukakan untuk mereka kebaikan. Akan bukakan untuk mereka kebaikan. Ini metode sikap pertengahan di dalam hal tersebut. Iya. Tapi kalau dibuat manusia ini benci kepada pemerintah, lari darinya, ya, selalu membahas terkait dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, berjelek sangka kepadanya. Inilah yang membuat banyaknya muncul perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Perkara-perkara yang bisa membuat kekacauan di tengah manusia.